Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di channel Dayah Online Aceh News. Oke, ini ada informasi. Kita lagi berbicara. Juga bisa berdiskusi di kolom komentar nantinya tentang yang kemarin kita bahas, bahwa ada wacana penambahan 4 batalion di Aceh. Ternyata teman-teman, info terbaru bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Aceh pada dasarnya ada koordinasi dengan pemerintah Aceh. Dalam hal ini yaitu pimpinan pemerintah di Aceh, yaitu gubernur dan juga anggota DPRD atau di Aceh disebut dengan DPRA. Nah, artinya di sini teman-teman, kita ketahui bahwa sebenarnya sudah disetujui oleh pimpinan Aceh ya tentang penambahan 4 batalion di Aceh. Walaupun ini terlihat sangat miris sekali. Kenapa saya katakan sangat miris? Karena sebenarnya pemerintah Aceh harus terlebih dahulu mengkaji tentang wacana tersebut. Walaupun pada hakikatnya itu tidak mampu dilakukan. Tetapi seharusnya harus ada responsif terhadap pendirian batalion tersebut. Responsifnya karena kan yang pemerintah pemimpin di Aceh sekarang ataupun gubernur yang notabene adalah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Juga dengan kebanyakan kursi di Parlemen Aceh atau DPRA, juga dari mantan-mantan kombatan. Nah, artinya mereka selalu harus melihat sejauh mana peluang yang bisa diberikan sesuai dengan yang tertuang di dalam MOU Helsinki atau UPA lah sekarang, turunan daripada MOU Helsinki. Jadi tidak serta-merta pemerintah pusat itu tanpa mengkonsultasikan dengan pemerintah Aceh mendirikan 4 batalion. Di sini kita paham bahwa ini sebenarnya sudah ada izin dari pemerintah Aceh itu sendiri. Nah, kenapa kemudian ya masyarakat Aceh lambat informasinya? Nah, karena tidak ada pemberitahuan ataupun tidak ada suatu sanggahan dari pemerintah Aceh. Seperti saya katakan dahulu bahwa kita masyarakat Aceh sebenarnya bukan takut ya penambahan batalion. Artinya Aceh juga tidak lagi dalam status konflik. Tetapi kita akan khawatir bahwa jika hal-hal seperti ini saja pemerintah pusat sekarang sudah tidak lagi menghormati perjanjian Helsinki, begitu juga dengan hal-hal yang lain. Apakah karena ini dikhawatirkan karena otonomi khusus akan berakhir pada 2027? Ataupun ada khawatir yang lain seperti ada kemungkinan kebangkitan GAM Klai? Banyak tuduhan seperti itu saya rasa terlalu dini. Karena di lapangan ya kita sebagai rakyat kecil juga melihat tidak ada reaksi apapun dari keinginan untuk kebangkitan GAM kembali. Lagi pula saat ini kalau kita melihat di lapangan baik di dalam ataupun di luar, belum ada satupun tokoh GAM yang merekrut tentara-tentara GAM untuk kembali berjuang sebagaimana dahulu yang dilakukan oleh pimpinan GAM terdahulu yaitu Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Sekarang tidak. Jadi kalau hanya melihat
berita-berita di media sosial, penampakan orang-orang berbaju loreng di media sosial, itu yang kemudian dijadikan sebuah patokan bahwa Aceh akan bergolak kembali, itu sangat keliru. Nah, karena itu hanya dilakukan oleh segelintir rakyat Aceh yang kecewa terhadap perdamaian Aceh. Mereka saat ini sebenarnya berada di luar negeri, mereka bekerja. Walaupun harus diakui bahwa mereka sebenarnya simpatisan daripada gerakan Aceh Merdeka. Ya, dan mereka kecewa terhadap pemimpin-pemimpin Aceh sejak perdamaian, karena mereka selalu memberikan janji-janji kepada masyarakat Aceh dan juga kepada kombatan-kombatan, tapi tidak ada realisasi apapun. Nah, sehingga bentuk kekecewaan mereka itu diekspresikan melalui diskusi-diskusi tentang masa depan Aceh, baik referendum ataupun Aceh Merdeka, ataupun caci maki terhadap pemimpin. Nah, itu hal-hal yang wajar, karena kalau kita melihat latar belakang Aceh, ya memang selalu dalam keadaan konflik. Tapi sejauh itu belum menimbulkan kekhawatiran yang lebih menakutkan ataupun yang tidak bisa diantisipasi. Artinya belum ada pergerakan perekrutan pemuda-pemuda untuk memangkul senjata, dan belum ada indikasi yang mengarah ke situ, itu masih bisa ditolerir. Jadi terlalu berlebihan lah kita katakan kalau saat ini ya pemerintah pusat mengklaim ataupun mencurigai bahwa akan ada pemberontakan baru di Aceh. Nah, jangan-jangan ini memang disiasati oleh pimpinan Aceh saat ini. Nah, karena kita ketahui bahwa sejatinya pimpinan Aceh saat ini ataupun anggota-anggota parlemen di Aceh yang berasal dari anggota gerakan Aceh Merdeka itu khawatir karena akan ada pertanggungjawaban dari kombatan-kombatan yang dulunya mereka bekerja berjuang mati-matian demi Aceh dan juga demi mensukseskan ya seorang panglima untuk menjadi pimpinan di Aceh dan juga anggota-anggota DPR. Tapi ternyata kemudian mereka tidak dihargai sama sekali. Tidak ada peluang bagi mereka untuk bekerja, peluang untuk mendapat usaha, modal usaha, dan juga belum ada tempat tinggal, rumah layak huni, dan segala macam. Ini hal-hal yang wajar yang dituntut oleh mantan-mantan kombatan sesama pejuang mereka saat sama-sama di dalam hutan dulunya. Ya, semoga kita bisa menilai bagaimana keinginan pimpinan Aceh dan akan dibawa kemana Aceh ini masa depan kalau apa yang telah dijanjikan di dalam MOU tidak mampu diperjuangkan. Dari satu-satu klausul yang ada di UPA itu ya dicoba dilanggar oleh mereka itu sendiri yang membuat perjanjian. Kalau bukan mereka yang mempertahankan tentang UPA dan juga tentang MOU, maka sangat mustahil MOU itu bisa bertahan dan bisa seperti yang diharapkan. Terima kasih.